meskipun tunas bangsa tahun berapa? Stikom. Ya, Stikom tunas bangsa. Dari jurusan apa dulu Bang? TI, Teknik Informatika. Informatika. Oke. Di sini seperti yang kita lihat, Abang ada buka usaha di bidang IT. Abang jual kayak laptop, komputer ya, sesuatu yang dibutuhkan yang zaman sekarang itu dibutuhkan lah untuk mahasiswa, anak sekolah gitu. Terus yang mau kami tanyakan yang pertama Bang, alasan apa yang buat Abang itu buka usaha di bidang IT? Sebelum ke situ aku ceritain sedikit ininya ya, apa namanya, rekam jejaknya gitu ya, sebelum buka toko ya kan, sebelum adanya usaha ini kan. Jadi dulunya usaha ini bukan toko komputer, tapi dulunya adalah warung internet alias warnet. Nah, jadi 2016 ke 2020 dia masih semi toko komputer lah gitu. Aslinya dia dari 2020, 2021, 2022 itu baru dia toko komputer seperti ini. Sebelumnya warnet alias warung internet yang juga dalam warung internet itu kita juga menjual laptop, komputer gitu, tapi dulunya masih menjual yang bekas gitu. Jadi kawarnya sekalian juga menjual komputer ataupun laptop bekas gitu. Itu sejarahnya singkatnya gitu. Jadi kalau yang mendasarin kenapa aku buka usaha ini ya karena usaha yang lama udah nggak berjalan lagi. Seperti yang kita tahu kan warnet sekarang udah nggak ada perkembangan gitu kan. Kalau kita lihat juga warnet-warnet atau warung internet yang ada di Siantar ini kemungkinan bisa dihitung pakai jari lah ya, yang Jalan Kartini, kemudian di Jalan Bali gitu, paling ada beberapa aja. Jadi istilahnya kenapa beralih usaha dari warung internet ke toko komputer ya memang karena perkembangan zaman yang warnet atau warung internet itu tidak lagi digemarin anak-anak atau orang-orang dewasa juga, karena ya yang kita pegang sekarang ini kan ada gadget ya, handphone ya. Jadi dari handphone pun sudah bisa nge-game atau bermain game ataupun mengerjakan tugas-tugas begitu. Jadi mengingat ke situnya, jadi warnet atau warung internet itu udah tergerus gitu. Jadi nggak bisa lagi buat berkembang. Nah, maka dibukalah usaha ini, toko ini, makanya berdiri sampai sekarang. Dari kalau yang seminya dari 2016 ya, yang resminya dia dari 2021 gitu. Jadi 3 tahun udah memang resmi toko komputer, bukan warnet lagi. Karena perkembangan zaman itulah yang membuat buka usaha ini untuk menjawab tadi pertanyaan. Lanjut. Sebelumnya warnetnya itu memang di sini atau di tempat lain? Warnetnya itu dari sini berpindah-pindah ya, karena sebelumnya pertama kali di Jalan Pendeta Jewismar dekat Polsek Santar Martoba, kemudian ke Lorong 20 ke Fakultas sendiri, kemudian ke Rambung Merah, baru dari Rambung Merah kemarin. Jadi berpindah-pindah. Nah, kan Abang bangun usaha ini pasti banyak orang tuh yang penasaran ke modalnya. Mungkin ada orang-orang yang kayak kami terinspirasi, oh nanti setelah tamat mau coba lah usaha buka jualan komputer gitu. Itu untuk mewujudkan keinginan itu kira-kira butuh modal yang berapa gitu? Besar gitu ya? Besar. Oke. Jadi kalau untuk modal ya sih bervariatif gitu, maksudnya kalau kita pengen buka usaha kan dia sekecil apapun usaha kita kan tetap kita yang punya kan begitu. Jadi untuk memulai usaha itu dengan modal sekecil-kecilnya itu untuk untung yang sebesar-besarnya merupakan moto sebagai pedagang gitu. Sebenarnya kan aku sendiri bisa disebut sebagai pedagang kan begitu, kita berdagang elektronik. Jadi untuk modal sih variasi, jadi sebesar apapun modalnya. Dari kalau kita ingin memulai usaha, kita jalankan aja dulu gimana usahanya berjalan, nggak bergerak nggak gitu. Untuk modal dari awal-awal ya terbilang sedikit ya, kalau dari awal-awal terbilang sedikit. Karena apa? Karena untuk membangun usaha yang pertama kali sebelum tahu komputer ini, warung internet ini, dulunya itu warnet alias warung internet
dengan komputer hanya 2 unit. Iya, jadi itu pun bekas. Ya, jadi kebetulan sekali memang kakak kelas kalian ini basicnya itu teknik komputer jaringan, kemudian bisa merakit komputer dari komputer yang part-part bekasnya digabungin jadi menjadi komputer yang bisa dipakai dengan normal, jadi pelayan di internetnya, jadi PC yang layak dipakai di warung internetnya begitu. Jadi kalau modal dibilang dari awal sangat minim ya, dengan minim, bahkan miris banget. Itu modalnya kurang lebih dari nggak sampai 5 juta lah. Iya, nggak sampai 5 juta buat membangun usaha warung internet yang dahulu kala gitu. Kalau untuk toko komputer ini termasuk gede lah modalnya ya, karena kalau untuk komputer sendiri, laptop ini kan ya kita tahu sendiri modal kalau kita beli laptop bekas saja dulu hitungannya gitu, kita bikin 2 juta aja gitu per unitnya contohnya gitu. Nah, hitung aja berapa modal atau laptop yang ada di sini semuanya, begitu juga dengan aksesoris, spare part gitu. Jadi untuk sekarang modalnya bisa dibilang udah gede. Kalau dulu pertama kali buka warung internet itu ya nggak terlalu gede, hanya di bawah kurang dari 5 juta. Itu modalnya dulu gitu. Dari warung Itu internet itu. ya benar, warung internet. Karena kan dasarnya kan warung internet nggak langsung instan jadi toko komputer gitu. Nah, itu aja sih. Terus Bang, Abang ada, kalau di sini kan buka toko, Iya. atau Abang ada strategi pemasaran lain untuk memasarkan barang-barang yang kayak itu, misalnya kayak di internet, media sosial gitu. Iya, kalau itu pasti ya, karena kan namanya usaha ini media kita untuk memperkenalkan atau eh, gimana ya nyebutnya, buat memasarkan laptop ini kan nggak bisa hanya dari mulut ke mulut, atau kan nggak bisa kan. Ya medianya banyak yang udah pernah kami coba itu seperti dari radio, kemudian surat kabar atau koran ya, dari koran juga udah pernah. Kalau untuk media sosial udah pasti itu setiap hari eh, pasti ada iklan. Kalau pernah lihat Facebook atau black market, grup black market Siantar itu selalu di situ diposting atau diiklankan barang-barang yang ada di sini termasuk laptop. Nah, jadi itu medianya itu banyak banyak sekali, karena itu suatu keharusan. Untuk promosi itu suatu keharusan, kalau enggak nanti orang nggak bakal tahu kan begitu. Nah, jadi banner yang di atas ini aja promosi tuh, ada banner kalau bisa dilihat di atas kan bahwa komputer pas datang dari sana itu kan kelihatan gede itu. Jadi media promosi sangat penting, salah satunya memang yang udah pernah kami coba radio seperti yang aku bilang tadi, radio, kemudian surat kabar atau koran, media sosial udah pasti, ya itu aja sih. Kemudian banner seperti itu, spanduk-spanduk seperti itu harus media. Lanjut, dilihat dari barang-barang yang banyak Abang jual di sini kan, itu Abang ada pakai berapa SDM atau karyawan gitu Bang Nah, untuk bekerja di sini? oke, jadi kalau untuk karyawan sendiri sebenarnya saat ini ya hanya 1 orang untuk karyawan toko, kemudian yang ada di sini hanya praktik kerja lapangan, hanya SPKR anak-anak dari SMK. Eh, ya itu kalau tenaga kerja sih karyawan 1, kemudian saya sendiri 1, jadi total 2. Nah, itu Oh, total 2 orang. jadi Abang bermitra juga sama sekolah yang mau PKL kemari gitu? Benar, benar. Jadi sekolah-sekolah yang gimana ya, yang punya siswa yang memang benar-benar pengen belajar begitu, bukan pengen malah main-main, itu ya dipersilakan buat kemarin, tapi nanti kami seleksi juga gitu. Kalau orangnya memang siswanya atau siswinya itu memang bagus, kami terima. Tapi kalau hanya buat nyoba-nyoba kemudian buat ya iseng-iseng doang PKL gitu, nggak bisa kami terima, kami harus tolak gitu. Jadi bermitra juga sama sekolah-sekolah yang mau masukkan anak PKL kemarin. Itu jam kerjanya dari pagi sampai sore? Jam buka toko termasuk jam kerja lah maksudnya ya. Kalau untuk jam kerja untuk karyawan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau buka toko itu karena saya sendiri tinggal di sini, jadi itu sampai jam 9 malam, dari jam 8 pagi ke jam 9 malam buka toko. Oke, ke pertanyaan yang selanjutnya ini agak sensitif karena tentang pendapatan gitu Bang. Oke. Jadi dalam 1 bulan itu Abang bisa jual berapa sampai berapa unit laptop, dan kisaran berapa sampai berapa gitu pendapatannya? Oke, jadi kalau bicara mengenai pendapatan,
lagi-lagi memang bervariasi alias dia nggak menentukan begitu. Kalau misalnya lagi musim-musimnya masuk anak sekolah kan gitu, eh, laptop tuh kan sangat dibutuhin gitu, jadi pasti penjualan bukan pasti ya, tapi kemungkinan besar penjualan itu bakalan naik atau melonjak gitu. Begitu juga kalau misalnya musim-musim anak sekolah pada libur gitu kan, kalau libur udah pasti nggak bakalan butuh laptop kan, jadi bakalan menurun gitu. Kalau untuk ujian ya udah pasti, bukan tak pasti lagi, kemungkinan besar juga bakalan melonjak karena sekarang ini kan untuk ujian nasional seperti yang kita tahu kan pakai laptop ya. Ujian untuk apa sih, pokoknya mereka sekarang ini kurikulumnya harus memakai laptop, jadi bakalan melonjak penjualannya mudah-mudahan gitu. Kalau untuk pendapatan dalam kita hitungan bulan lah ya, kalau dalam sebulan itu kalau lagi musim-musimnya masuk anak sekolah itu bisa eh, ini ya, laptop tuh bisa 30 sampai 40 unit dijual dalam sebulan kalau lagi musim anak sekolah lagi pada masuk sekolah ataupun lagi saat ujian gitu, ujian nasional butuh laptop. Tapi kalau lagi sepi-sepinya ya mungkin 10 sampai 25 gitu, 10 sampai 25 laptop yang terjual. Kalau untuk hitungan rupiahnya ya tergantung sih kan gitu, kita kan melihat range laptopnya berapa, tapi untuk kira-kira begitu pendapatan dalam satu bulannya bila sedang ramai-ramainya itu bisa ya bisa 50 sampai 80 juta. Tapi kalau lagi sepi-sepinya itu bisa eh, ya sekitaran 30 sampai 50 juta gitu. Itu sih untuk pendapatan dalam satu bulan begitu. Yang dijual di sini selain ada laptop, komputer, itu ada apa lagi bang, aksesoris gitu ya? Nah, kalau untuk yang dijual di sini itu eh, lumayan banyak ya, seperti komputer, laptop, spare partnya seperti baterai kan, baterai layar, keyboard, pokoknya spare part laptop lah, spare part komputer juga. Kemudian modem juga ada, aksesoris seperti mouse, mouse pokoknya gimana layaknya itu komputer seperti biasa. Ya itu juga yang ada dijual di sini. Cuman di sini berfokus pada laptop bekas, itu yang paling kami fokuskan di toko ini, penjualan laptop. Tapi nggak menutup juga laptop baru, kami juga ready laptop baru, sedia laptop baru. Kalau misalnya nggak ada yang dia pengen di sini laptop baru, maksudnya nggak sesuai dengan yang dia pengen di sini, yang ready di sini, bisa dipesan atau di order gitu. Jadi kayak Gitu ya. PO gitu ya, Ya, misalnya pre-order mau bisa. laptop jenis ini bang, nanti Benar, dipesankan dulu iya. gitu. Nah, misalnya dia cari Core i7 nggak ada di sini, kemudian itu bisa dipesan atau di order dulu gitu. Terus kalau misalnya ada nih bang yang mau lihat-lihat dulu tapi malu kemari, itu bisa lihatnya di mana ya bang? Ada akun Instagram atau Facebook yang bisa Oke. dikunjungi? Pasti kalau media sosial udah pasti ada ya. Kalau di Instagram toko @bahokomsiantar itu untuk Instagram toko officialnya. Kemudian kalau Facebooknya juga Baho Komputer Siantar, itu ada Facebooknya juga, bisa di search. Kalau mereka malu buat datang ke toko atau ada kutip, bukan malu sebenarnya, cuman dia hanya membandingkan harga dengan toko satu dengan toko yang lain, dia bisa lihat di Instagram. Di sana juga ada dibuat range harganya, meskipun enggak pasti harganya, maksudnya di Instagram kami itu 4 jutaan seperti itu contohnya. Jadi 4 jutaan ya pasti dia nggak sampai 5 juta dan nggak di bawah 4 juta kan begitu. Jadi dia bisa dilihat di situ, karena memang di media sosial kami nggak mencantumkan harga langsung. Nah, itu penyebabnya supaya tidak perang harga. Jadi nggak membanding-bandingin harga. Ah, di sana segini, di sana segini. Gitu. Jadi bagi yang serius datang, kalau dia memang serius datang, dia bisa datang ke toko. Kalau dia malu-malu bisa lewat WA atau via WA, atau kalau bisa lebih bagus telepon langsung. Gitu. Jadi kalau dia malu-malu, ya untuk gambaran harga dia bisa lihat di Instagram. Kalau mau lihat harga pastinya bisa di WhatsApp. Gitu. Udah tertera di Instagram. Benar, itu tertera di Instagram untuk gambaran harganya. Kalau harga pastinya di WhatsApp, pasti kami bahas. Jadi buat teman-teman yang mau cari laptop, komputer, bisa ke Bahu Komputer Ya. yang ada di Jalan Sisingamangaraja dekat SPBU Paduasan. Pas di depan SPBU Iya. Paduasan. Oke. Terima kasih bang udah mau meluangkan waktunya untuk kami dan benar-benar berguna untuk kami ilmu dari abang kali ini. Oke. Semoga kami nggak mengganggu ya bang ya. Enggak. Kan udah di
janji Iya. gitu. Oke, jadi itu aja sih. Itu kan izin dokumentasi ya. Kan udah dijanjikan sebelumnya gitu. Usahannya juga. Boleh. Oke, jadi itu aja sih. Izin dokumentasi ya. Boleh, ya. Itu sama orang terus Boleh. kualitasnya. Boleh. Oke.